Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kimia pangan sereal Coco Crunch. Sebelum itu, mari perkenalkan anggota kelompok dengan saya Adi Bandura Livi Anggraini 010. Saya Gania Nurrahma, NIM akhir 017. Saya Majisron Ilman Najim, NIM akhir 003. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat dan reaksi kimia. Yang pertama yaitu komponen utama dalam sereal Coco Crunch, meliputi serat, lemak, sama vitamin dan mineral. Nah, serat itu di dalam sereal Coco Crunch terdapat berupa tepung gandum utuh 34% dan tepung gandum 18%. Karbohidrat kompleks dalam tepung gandum dicerna secara perlahan sehingga membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tepung gandum utuh mengandung serat, vitamin B, dan mineral penting seperti zat besi dan magnesium. Kemudian ada lemak. Lemak itu meliputi minyak nabati yang hasil dari pengolahan tumbuhan yang meliputi biji-bijian. Kemudian bahan ini biasanya memiliki fungsional seperti senyawa fenolik, flavonoid, lignan, tokoferol. Kemudian tokoferol itu diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang membantu melepaskan stres. Selain fitokimia, biji minyak juga dikenal sebagai sumber protein, lemak, apu, serat, dan karbohidrat. Kemudian ada vitamin dan mineral. Di dalam produk serealia merupakan sumber makanan penting dari beberapa mineral. Dari data dari National Diet and Nutrition Survey Rolling Program tahun 5-6 Batch et al. 2016 menunjukkan bahwa serealia menyediakan rata-rata 25% seng, 31% kalsium, dan 39% zat besi dalam makanan Inggris. Akan tetapi pada sereal yang kita amati di Coco Crunch itu meliputi vitamin B2, 25%, vitamin B3, 30%, vitamin B5, 30%, vitamin B6, 40%, vitamin B9, 15%, kalsium 15%, dan zat besinya adalah 15%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah reaksi proses pemasakan, penyimpanan, dan pendistribusian. Yang pertama yaitu proses penyimpanan. Pengemasan maksum. Pengemasan tanpa udara mengurangi rasa tengi atau rancide pada lemak dan menjaga kesegaran produk. Ini bukan reaksi yang aktif, tetapi sangat penting untuk memperlambat reaksi oksidasi dan penambahan antioksidan. Beberapa sereal mengandung antioksida seperti asam askorbat atau bahan pengawet. Dan yang kedua yaitu pemasakan. Reaksi Maillard, proses ini terjadi pada suhu tinggi antara asam amino dan gula reduksi. Hasilnya tentu adalah perubahan warna dan pengembangan aroma yang unik. Reaksi ini sangat penting untuk memberikan rasa coklat dan karamel pada sereal. Dan yang ketiga itu pendistribusian. Proses pendistribusian tersebut bisa stabilitas kimia. Selama proses distribusi, stabilitas kimia sereal dipengaruhi oleh faktor-faktor penyimpanan seperti suhu dan kelembapan. Next. Untuk selanjutnya yaitu cara mengontrol reaksi kimia yang diizinkan dan tidak diizinkan.
Reaksi kimia yang diinginkan dan tidak diinginkan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, reaksi Maillard. Suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Pengaturan suhu antara 100 Celcius dan 160 Celcius dapat meningkatkan laju reaksi tanpa menghasilkan produk yang tidak diinginkan. Tentunya peningkatan 10 Celcius dapat mengandalkan laju reaksi. Menjaga kadar air yang selalu tinggi dapat menghambat reaksi miliar. Menjaga kelembapan di bawah 13% akan meningkatkan rasa dan pencoklatan. Next. Dan yang kedua adalah reaksi karamelisasi. Reaksi karamelisasi itu menjaga suhu antara 160% dan 160 Celcius dan 180 Celcius untuk mencegah karamelisasi tanpa rasa pahit atau produk terbakar. Suhu di atas 180 Celcius dapat mempercepat pencoklatan, tetapi juga meningkatkan resiko kegagalan produk. Untuk mengurangi jumlah air yang ada selama proses dapat membantu reaksi karamelisasi berjalan lebih cepat. Namun, kelembapan yang terlalu tinggi dapat memperlambat proses peningkatan. Lanjut. Dan yang terakhir adalah pembentukan akrilamida. Selama pemrosesan hindari suhu tinggi dari 120 Celcius karena meningkatkan pembentukan akrilamida. Menjaga suhu di bawah 120 Celcius dapat mengurangi resiko ini. Waktu pemanasan yang lebih singkat sangat membantu mengurangi akumulasi akrilamida. Pembentukan akrilamida dapat dicegah dengan menjaga kadar air rendah yang pemanasan karena kadar air tinggi dapat memperlambat reaksi kandungan asparagin dan gula. Pereduksi harus dikurangi dalam bahan baku karena keduanya merupakan prekursor utama pembentukan akrilamida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Reaksi Maillard dan karamelisasi pencoklatan non-enzimatis memberi warna, bau, dan rasa makanan yang berbeda. Reaksi Maillard melibatkan gula dan asam amino yang direduksi. Ini membuat rasa tetapi juga dapat mengurangi nilai gizi dan menghasilkan bahan berbahaya. Jenis gula, pH, dan zat anti-browning berkontribusi pada reaksi ini. Karamelisasi terjadi saat gula dipanaskan di atas 170 Celcius yang menghasilkan rasa dan warna coklat melalui pemecahan dan dehidrasi gula tanpa melibatkan asam amino. Next. Nah, kesimpulannya, selama proses memasak, penyimpanan, dan distribusi, sereal Coco Crunch mengalami reaksi kimia dan fisik untuk mencapai rasa, warna, dan tekstur yang diinginkan serta memperpanjang masa simpan. Proses pemanasan menggunakan panas, tekanan, dan pengeringan yang menghasilkan rasa renyah dan berbagai reaksi Maillard. Selama penyimpanan, oksidasi, dan kelembapan harus dikontrol untuk menjaga kualitas dan selama distribusi keamanan yang kedap udara dan kontrol suhu dan kelembapan diperlukan untuk memastikan bahwa produk tetap segar saat sampai ke pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.